iya. Kepada aja. Oh. Ini baru pertama kali ikut. Kok jadi celing ya? Iya. Guys, baru pertama kali ikut program-program dari KJRI. HP ku kan jadul, kegiatan pelatihan hari ini. Kali ini KJRI Hong Kong mengadakan pelatihan membatik dalam rangka Hari Batik Nasional di 2 Oktober. Selain itu juga untuk memberi, kita mintakan kata sambutan dari Ibu Konsul Pensosbud, Ibu Endah. Teman-teman tahu Ibu Fani ya? Tahu. Nah, Bu Fani sudah pulang ke Indonesia. Pengganti Bu Fani adalah Bu Endah. Kata dari Bu Endah kepada Bu Endah, kita persilakan. Karena kalau sempit. Iya. Dia lagi. Assalamualaikum, saya sampaikan oleh Bu Rike. Ternyata batik itu tidak hanya berasal dari kota Solo atau Jakarta, tapi hampir semua kota di Indonesia itu mempunyai batik dengan ciri khas masing-masing. Benar. Karena itu pada pelatihan ini KJRI ingin memperkenalkan khususnya batik Bogor pada teman-teman PMI supaya teman-teman bisa untuk nantinya setelah kembali ke Indonesia dan tidak bekerja lagi di Hong Kong, barangkali ada yang ingin membuka usaha atau mungkin bekerja sebagai pengrajin batik, itu nanti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Bagi Ibu Ratna sendiri, batik bukan hanya sekedar kain ya Bu, untuk dijadikan busana atau fashion, tapi juga memiliki nilai yang tinggi. Menurut Ibu Ratna, batik telah menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, pada pagi ini beliau berkenan memperkenalkan batik bukan sebagai tren, tapi beliau ingin agar generasi muda. Saya Ratna, ibu rumah tangga dulu sampai sekarang. Anak saya 2, satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki usia 28-29. Wah. Sudah lulus S2, ikut usaha saya. Yang kedua perempuan di belakang tuh. Gelis. Jadi Bapak juga udah pensiun, jadi bisa jalan-jalan sambil ngajar. Alhamdulillah. Oke. Ya ini ada sedikit mungkin bisa dibaca di buku panduan, ada lanjut. Nah, kita dongeng sedikit tentang batik. Jadi terkenalnya batik Indonesia. Sejarah batik Indonesia itu ditemukan oleh orang Belanda. Justru orang Belanda yang bilang bahwa pada abad ke-7 di Indonesia itu sudah ada batik. Teman-teman sudah pernah lihat motif ini? Nama motifnya apa? Ini adalah batik Kawung. Oh, Kawung. Ini adalah salah satu motif batik tertua di Indonesia. Buktinya apa? Pada zaman dulu abad ke-7 itu motif Kawung itu sudah banyak berada di candi-candi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kemudian lanjut, ini Kawung ya. Bagus, ada hari ini ada yang pakai Kawung? Enggak ada. Ada yang tahu filosofi Kawung? Belum tahu, Bu. Ini motif yang sangat bagus kalau pakai Kawung. Itu ada doa. Coba kita lihat. Motif Kawung itu seperti arah mata angin. Jadi kalau kita memakai Kawung, doanya adalah berjalan ke segala arah membawa kebaikan. Wow. Jadi sering-sering pakai batik Kawung. Oke. Kasus aku mana Pak? Ya. Nah, seperti kita ketahui, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan non-benda milik dunia. Itu 30 September 2009 itu UNESCO menandatangani. Kemudian tanggal 2 Oktober Presiden SBY menetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Dan sekarang karena bulan Oktober adalah bulan batik. Ya. Ini batik-batik klasik Indonesia. Saya juga sebelum jelasin, batik Indonesia tuh hebat. Saya membatik pameran, ngajar batik berbagai negara, hampir semua negara punya batik. Tapi kenapa batik Indonesia yang dipilih UNESCO? Inilah salah satu keunggulan batik Indonesia. Boleh beri yang di belakang. Di Indonesia, batik itu dipakai pada setiap sesi penting kehidupan.
Masih ingat nggak dulu waktu menikah pakai motif? Betul. Nah ini. Jadi hebatnya batik ini motif batiknya adalah babon angrem. Babon angrem ayam. Babon angrem dipakai untuk tingkapan. Kenapa? Kamu tahu filosofi begini ya? Enggak yakin kali. Enggak bohong. Jawabannya abal-abal. Enggak yakin. Supaya tetap melindungi anaknya. Ya ini babon angrem. Oh, yang Kemudian ibu-ibu ada lagi harus paham. motif. Babon Sebetulnya masih angrem. banyak karena di sini kan waktu Jadi ayam itu ya, hanya nangkepin. bawa beberapa ini tuh. Nah ini ada yang pernah lihat motif ini? Salah satu peristiwa penting kehidupan. Belum, Bu. Ini nama motifnya Satrio Mana. Satrio mana? Satrio mana? Biasanya digunakan oleh calon bapak-bapak yang mau ngelamar. Oh. Hayo, teman-teman masa pada nggak tahu? Pasti sering lihat. Teruntum. Naik Teruntum. pakai teruntum. Loh. Dan ini biasanya dipakai oleh orang tua pengantin. Oh. Maknanya apa? Mertua. Betul. Ini juga kalau kita sudah Kalau yang itu sering sakit, ini adalah nama sel-sel yang rusak. Oh. Dan biasanya diselimutkan Ke orang tua yang sakit. Yang sakit. Oh. Ini adalah batik motif slobok. Slobok ngedoge ya. Slobok teman-teman, slobok artinya longgar. Biasanya dipakai sebagai penutup jenazah. Ngeri deh. Jadi doanya semoga arwah tuh batik Indonesia ya, katanya filosofinya. Hebat ya? Itulah teman-teman harus bangga. Oke, lanjut. Ini slobok. Oke, kita langsung ke jadi sebagian materi ini secara lengkap sudah ada di sini. Tapi saya akan jelaskan sedikit. Sama aja. Berasal dari dua kata ba dan ti. Jadi Ba dari bahasa Jawa ambo. Mbak sama Pak. Ombo dan bar. Titik. Titik adalah membuat titik di selembar kain yang lebar. Dengan batik ada dua macam. Ada batik tulis, memakai samping tulis, batik cap. Jadi kita atau batik kombinasi tulis. keduanya. Batik di depan Di mana, teman-teman Pak? ada kain. Kain itu adalah kain katun. Kenapa harus katun? Karena nanti direbus, kemudian di kompor. Ini ada apa ini teman-teman? Tatok ya? Malam ke siang. Tak kira gula merah tadi Ya, malahan. lilin atau malam. Oh, tak ini cair ya? Ini Iya, bukan bukan cair. cair. Ini warnanya. Tak kira gula merah tadi. Ada Kayak gula merah taunya lilin. ada madu, ada minyak sayur. Mana yang penting, Mbak? Itu parafin. Itu biasanya kan kalau misalnya lampu mati. Iya. Beda. Beda lagi. Kemudian lanjut, nah ini teman-teman juga dapat celemek. Yes. Saya lumayan. Pamidangan. Di bulan Indonesia nanti deh. Udah 3. Lanjut. Dulu 3 malah ya. Aku buka itu tuh bikin cake. Ini juga celemek pamidangan. Sekarang Nah, warnanya ini- standar, dulu ada yang biru, ada yang Indonesia. Setelah nanti nih di tengah-tengah sudah ada satu gambar, sudah ada satu pattern. Ini caranya gimana? Kemudian ini bisa dicanting dengan canting tulis. Kemudian di sampingnya juga boleh ditambahkan gambar kiri kanan dan jangan lupa diberi nama. Oh, Siapa tahu buat oleh-oleh Oke. atau buat yang Saya. ayam bebek. Iya itu pasti dong. Aku punya ayam. Siapa pula? Dikasih lope-lope. Langsung signaturnya nama ayang. ini ya. Oke, lanjut Indri. Nah ini adalah salah satu. Lanjut Indri.
canting cap. Nah, setelah dicanting selesai, kita akan batiknya akan Pertama yang diwarnai. kecil dulu. Oke. Kalau pewarnaan batik biasanya ada 2 macam. Dengan teknik celup, Oh punya aku banyak. celup dicelupkan ke dalam cairan langsung pakai bak, Iya, different. atau dengan teknik Punya colet. aku beda sumpah. Colet itu pakai kuas. Iya, kita Karena di sini tidak Nggak muat memungkinkan untuk melakukan pencelupan, kita hari ini memakai kuas. Ya nanti kan Jadi teman-teman geser-geser. setelah selesai boleh Gitu ya. melakukan pewarnaan di sana dan batiknya bisa langsung dibawa pulang. Terima kasihnya dengan Bu Rika, dengan Bu Endang. Terima kasih Bu Rika. Oke, lanjut. kan sarapan lu ya Bang Nah semangat. ini salah satu ada foto saat teknik pencelupan Kan ada di tas. buku ada pewarnaan pencelupan. Nah Terus Sampai setelah dicelup, Kencengin. setelah dicoret, Kencengin. harusnya kita rebus untuk menghilangkan lilin. Tetapi di sini juga tidak memungkinkan untuk perebusan. Iya, biar nggak Jadi lama. silakan nanti teman-teman bisa Kayak melakukan. tunangan. Jadi tidak susah, Iket-iket. tidak sulit. Lanjut Indri. Ini nah ini saya kasih contoh mungkin untuk tombol Asia ada dari Cirebon, ada yang dari Cirebon, Jawa Barat. Oh ada Jawa Barat tadi. Kita Oh, Indramayu silang nggak ada. ada batik. Lok Candi ya. Kita Lok ada Candi. metapis dah. Lanjut Tri. Oh itu ada. Nah ini batik Handen Inggris. Saya mau cerita sedikit tentang batik tadi. Lama juga ya tentunya. Sudah di sini juga. Jadi saya sebelum membatik tadi saya udah jelaskan ibu rumah tangga. Teknik membatik saya pelajari sendiri. Saya belajar otodidak, Keren. nggak sekolah. Saya belajar sendiri. Kemudian saya belajar nyanting tulis, nyanting cap, mewarna. Pewarnanya pakai pewarna sintetis dan pewarna alam. Saya bikin motif, dibantu oleh bapak karena bapak lebih pintar gambarnya daripada saya. Kemudian dan Bogor itu bukan seperti Solo dan Jogja yang punya batik Pekalongan, Cirebon. Bogor nggak punya batik. Tapi saya buat batik Bogor. Dan di awal-awal bingung orang-orang. Ini murah kan bikin batik, mau dijual kemana? Terus siapa nanti yang mau beli? Tapi karena saya niatnya memang pengen senang batik dan cinta batik, kepengen punya kegiatan dan kepengen punya duit. Akhirnya alhamdulillah setelah 10 tahun tempat saya batik Handen Inggris menjadi daerah tujuan wisata di Kota Bogor. Iya. Kadang-kadang kalau Pak Jokowi Ada Bluetooth. kalau negara sudah ke Vietnam dan Hong Kong, saya sudah pernah ke Perubahan kuas, perlu tenaga dalam. Aku deh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Yang penting segalanya diniati dengan niat baik dan manfaat. Insya Allah nanti rezeki akan mengikuti. Amin. Banyak kita sama. Dan jangan khawatir, batik akan tetap laku batik Indonesia. Saya jualan batik, harga batik saya mulai 200 Udah ya. ribu batik cap sampai berapa ya? Ini nggak bisa 5, batik. 10, Udah tak mati. 8, 12 juta dan itu laku. Satu lembar. Jadi harus semangat ya. Modalnya berapa untuk jadi pembatik? Modalnya niat dan semangat dulu. Insya Allah nanti ada. Jadi jangan mikir angka dulu, pusing. Pusing Semangat itunya. dulu. Punya 100 ribu beli canting sama kain, nanti dulu jual. Nanti setelah itu pasti seperti saya juga, saya nggak artinya Ngoyo. nggak punya duit sekian puluh juta aja jadi pengusaha, tidak. Pelan-pelan. Ya. Niatnya baik, manfaat, insya Allah rezeki mengikuti. Amin. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum batik? Terima Atau kita kasih. lanjut aja ya? Oke. Sudah jam berapa ini? 9:11. Mau nanya. Masih ada slide lagi nggak, Indri? Oh ini dijelasin sedikit aja dari tadi. Oh ya, baru ini mau. Ini batik-batik Bogor yang ya. sudah diciptakan di Handayani. Ini nama motifnya yang pertama Bogor Pisan. Bogor Pisan itu Bogor banget. Oh. Bogor khas kota Bogor karena ada ikon-ikon tentang Berdiri sini dulu, Mat. Bogor di sana. Ada tales, ada bunga Berdiri doang, besar, berdiri nggak bisa. Nggak apa-apa. ada hijau, kemudian ada angkot. Angkot kan bisa dibatikan loh, dan laku. Lo yang gini. Oh, nggak mau. Angkot berapa harganya, Indri? Angkot berapa? 1,750.
ada paku-pakuan, ada cepot, ada tilu sauyunan tadi ya Bu Endes. Tilu, kenapa batik harus diberi nama? Karena batik itu kreasi yang indah, kreasi dari hati, jadi harus dikasih nama motifnya. Tilu sauyunan itu tiga batuan, 3 serangkai. Di sini ada bunga besar, ada daun talas dan ada kujang. Kujang itu bagi yang belum tahu, kerisnya Jawa Barat. Oh, kujang. Nah ini kijang pasangan. Ya, kijang dan kujang beda. Ya. Kijang itu saya. Kijang pasangan itu ada filosofinya, makanya harmonis kehidupan. Bagus untuk pasangan. Hadiah. Oh, lagi selfie. Jadi kalau pas punya pasangan, kasih hadiah untuk pasangannya. Waktu menyerahkan batiknya bilang, karena engkau adalah pasangan. Habis, oh ini nah, kalau yang tadi batal, oke terima kasih. Sama-sama. Thank you, Bu. Ayo kita Let's go. Corak Bogor kayak apa tapi udah bikin. Di sini ada Bu Yogi. Jadi teman-teman, yang pertama kita lakukan sebelum membatik adalah membuat diri kita rileks dulu. Jangan tegang. Udah kayak yoga. Yoga dulu ya, silakan. Ali-ali yoga silakan. Nanti bantuin Bagi yang banyak banget. cantiknya dengan tangan kanan, kain diletakkan di tangan kiri 45 derajat. Ya, pegangnya seperti ini. Jangan seperti ini ya. Begininya Kirain banget. Ini namanya canting. canting. Iya, canting. Iya, Bu, canting, Bu. Ini. Gimana megangnya? 45 derajat. Nah, di depan teman-teman ada 2 kompor. Satu kompor bisa untuk 4 orang. Mungkin fotonya punya dulu. Ini Gimana? Close. Kita pakai canting. cantingnya dimasukkan ke dalam lilin untuk dicek apakah sudah meleleh, sudah mengalir dengan baik atau dicantingkan ke kain mengikuti garis. Iya, baik. Emang nggak boleh dikaji? Harus dipegang. Di sini aja Mbak. Supaya gampang, ini agak supaya lebih dekat ke kompornya. Ya, bisa ya. Maju. Bisa ya? Ya. Iya, majunya goyang lah. Ya, selamat mencanting teman-teman. Kamu kalau tetap nggak karena Sama saus. ya kan manusianya nggak masalah. Iya. Manusianya Kan sama dia. Manusianya tetap sama. Mana ini kanannya? Nunggu proses. Halo Ibu, ini Ini bagaimana, Ibu? Megangnya? Nah, ini kayaknya belah sini deh kayaknya. Terlalu jauh di situ. Mana terlalu jauh. Ini dicek dulu, Oke. kemudian ambil kurang lebih 20%. Ini pegang seperti ini, kemudian langsung Oh, ngikutin garisnya aja ya, Bu ya? enggol. Oh, monggo. Ngikutin garisnya saja, teman-teman, oke? Ya, Oke. Let's go. nambahin sedikit. Nah, yang sedikit baik. Terus ini nih. Nggak sepenuh-penuh. Jangan penuh-penuh. Aku pinginnya tadi Cuma ngikutin